Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Apa kabar teman-teman? Baik Bu, gimana Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Di sela-sela kerja kita jadwal yang padat, tapi kita ternyata alhamdulillah bisa berkumpul hari ini di dalam kegiatan bincang-bincang di dalam podcast SMP Negeri 2 Bandung. Saya beri judul tema di dalam perbincangan ini adalah BISI, Bincang Edukasi. Nah, perkenalkan saya Yandiana, saya guru IPS SMP Negeri 2 Bandung. Hari ini kita mendatangkan narasumber yang hebat-hebat, yaitu guru-guru IPS SMP Negeri 2 Bandung. Saya perkenalkan satu persatu ya. Ada Ibu Ninik, mungkin sudah tidak asing lagi, Ibu Ninik Sulistiawati. Kemudian ada Ibu Lisda Melina, juga sudah sangat terkenal. Nah, satu lagi Ibu Emerita. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Emerita? Tentu semua siswa juga mengenal ya. Baiklah. Nah, di saat yang berbahagia ini, tema obrolan kita di hari ini adalah tentang bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif, khususnya bagi pemuda-pemuda ya, teruntuk siswa-siswa SMP Negeri 2 Bandung yang sudah kelas 9, tapi tidak menutup kemungkinan kelas 7 dan kelas 8 juga harus memperhatikan tayangan ini ya. Menarik Bu, materinya menarik. Jadi ekonomi kreatif untuk pemuda-pemuda yang khususnya tinggal di Kota Bandung. Nah, kira-kira nih ya, ekonomi kreatif itu apa ya? Kalau dilihat mungkin banyak sih yang sudah paham bahwa ekonomi kreatif itu berarti kan bidang ekonomi yang terkait dengan industri kreatif, tapi itu harus memiliki inovasi, kreativitas, kemudian SDM-nya juga harus mumpuni, tapi harus sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, ngomong-ngomong, kalau di Kota Bandung ini untuk para generasi muda, bidang ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan apa saja ya? Mungkin bisa dari Bu Lisda dulu. Bidang-bidang yang masuk dalam industri ekonomi kreatif kalau tidak salah itu ada 14, tapi saya akan menyebutkan hanya beberapa, nanti mungkin ditambahi ya oleh yang lainnya, yaitu yang pertama di bidang periklanan, kemudian arsitektur, pasar barang seni, dan juga ada kerajinan ya. Iya, betul. Jawa Barat ini luar biasa ya. Banyak sekali. Banyak ya. Bu ini bisa menambahkan lagi bidang apa aja ya? Banyak sekali sih Bu ya. Mungkin karena posisi saya ada di SMP Negeri 2 Bandung, mungkin mengharapkan siswa-siswa itu punya kreativitas, yaitu dalam bidang desain. Dan juga anak-anak kan sekarang lagi suka membuat video. Iya, betul. Apapun di-videoin, mau dia nangis, mau ketawa, mau belajar, tetap di-videoin. Dan yang ketiga itu bisa fashion. Fashion itu memang sekarang itu kan fashion merupakan sesuatu yang sangat menarik bagi siswa-siswa. Betul. Iya. Dan mungkin yang bagi anak-anak muda, khususnya SMP Negeri 2 Bandung, saya lihat tuh banyak adanya permainan kreatif. Yang tentang gamer-gamer ya. Iya, betul. Ada yang bilang ML apa sih itu ya? Mobile Legend ternyata ya. Betul. Siapa yang tidak main game ya? Betul. Mungkin jarang. Saya juga main game. Ya, itu kan. Saya paling pakai di Crash ya. Tidak itu ya, yang saya memasak. Oh, itu. Kemudian ya. Ada juga ya. Ternyata ibu-ibu juga ya hobi main game. Gimana Bu Emi? Bisa menambahkan lagi bidang apa ya kira-kira yang cocok buat pemuda-pemuda, khususnya ya anak-anak kita lah yang di Kota Bandung ini? Nah, mungkin salah satu yang sangat menarik sekarang menurut saya itu adalah seni pertunjukan atau showbiz. Siapa yang nggak mau jadi artis mungkin ya, kalau dibilang itu. Mungkin juga ada penerbitan, percetakan,
Dan satu lagi yang tidak boleh terlewatkan itu adalah layanan komputer dan piranti lunak. Menurut saya hampir semua ekonomi kreatif sekarang harus didukung oleh gitu kemajuan ilmu teknologi dan komputer sekarang ini. era digital ya. Betul Bu. 4.0. Betul. Jadi industri 4.0 itu sekarang harus ditunjang dengan komputerisasi gitu. Sekarang banyak sekali istilahnya industri lama tapi berkembang gara-gara didukung oleh gitu ya kemajuan teknologi ini gitu. Mungkin ada lagi yang lain seperti televisi, radio, broadcasting gitu ya. Yang mau jadi penyiar TV. Betul, sebetulnya yang punya channel TV. Betul. Kalau dulu mungkin kita hanya di radio, di televisi, sekarang semua mau bisa. Ibu mau viral bisa di TikTok Bu. Betul. Bisa gitu ya Bu ya. Terus juga mungkin ada di bidang riset dan pengembangan gitu. Tapi itu mungkin agak serius, sedangkan anak-anak sekarang mungkin sukanya yang sat-sat gitu, yang cepat, yang cepat. Iya, begitu. Menarik ya. Betul, Yang betul. praktis gitu ya. Mungkin itu yang ada dalam Iya, ini. terima kasih nih Bu Nini, Bu Lisda, Bu Emi yang sudah bisa menyebutkan nih kira-kira bidang apa yang nanti anak-anak kita bisa kembangkan di masa depannya. Kadang kan kalau kita berada di kelas ya, kita juga ingin berusaha memberikan motivasi buat mereka. Betul. Ayo, harus punya cita-cita di masa depan itu, harus punya apa ya, ibaratnya mah angan-angan yang tinggi. Nanti mau jadi apa? Tapi ya itu harus kita bisa kasih bayangan bahwa itu ekonomi kreatif yang nanti menunjang untuk kemajuan bangsa kita. Jadi kan kalau industri ekonomi kreatif itu nanti ujung-ujungnya kan untuk kesejahteraan bangsa kita. Jadi diharapkan negara kita itu masyarakatnya meningkat, pembangunan juga akan meningkat. Nah, ini kira-kira nih ada tips atau kiat yang bisa kita share ya, kita bagi buat anak-anak didik kita. Misalnya tadi kalau bidang musik, showbiz, mau pertunjukan apa ya, karena kita tahu anak-anak kita itu banyak yang pinter nyanyi, pinter musik, piano, biola dan sebagainya, ngeband ya. Mereka punya band loh, biasanya suka di studio-studio gitu. Betul. Nah, itu kiatnya apa kalau misalnya mereka mau memilih bidang ini untuk mengembangkan dan sukses? Sebetulnya untuk memilih bidang apapun Bu ya, menurut saya kenali dulu dia passionnya apa ya. Kalau passionnya itu jadi kuatnya dia merasa di mana cocoknya dia gitu. Nah, setelah dia merasa passion saya di musik atau passion saya di mana gitu. Satu, setelah dia mengetahui passion dia di mana, kembangkan. Kalau misalnya setelah jadi bukan hanya dikembangkan, tapi memang dia harus memiliki atau mendayagunakan hal-hal yang ada di sekitar dia. Jadi ketika dia sudah passion, bekerja keras untuk mengembangkan apa yang menjadi keinginannya gitu. Dan tadi jangan lupa ini memang kalau zaman sekarang semua sudah era digital, itu bisa dengan mudah atau bahkan cepat orang terkenal melalui media. Betul Bu, gitu. Sekarang tiba-tiba siapa? Si Alif kemarin itu yang Farel ya, yang sampai sekarang kemarin di G20 ya, gitu. Mana-mana dipanggil. Atau ketika Bu kenal Alif, yang kamu nanya, misalnya itu dia tiba-tiba terkenal, dia siapa? Itu gara-gara ini. Tapi mungkin itu tidak sengaja. Tapi kalau memang kita ingin berkembang, satu kenali passionnya, terus kemudian kembangkan, jadi belajar sungguh-sungguh, dan mungkin harus kita cari trik-trik mana yang bisa nyangkut di orang. Jadi kenali pasarnya. Kalau misalnya pasar kita untuk anak muda, maka trik kita harus bisa diterima oleh anak muda. Gitu. Jadi kenali trik-triknya. Betul. Kalau boleh menambahkan, mungkin sesuatu tersebut harus punya yaitu
kreativitas yang tinggi, yang penting lagi adalah disiplin. Iya, betul. Betul banget. Disiplin Betul. ya. Sesuai Di dengan dalam teknik. kerja keras itu harus ada Kerja disiplin. keras, Kalau kerja kreatif. keras tanpa disiplin, saya rasa betul Bu, amburadul nanti kalau kata orang Sunda. Iya. Dan yang penting juga nih sebagai Ya, Bu generasi Lisda. muda, anak-anak tentu harus mengenali potensinya juga ya. Iya. Kemudian rajin juga berlatih, kemudian lakukan secara kontinuitas. Betul. Jadi jangan pas lagi tren saja terus berhenti dan seterusnya. Ya, itu bisa Betul. menghilangkan yang tadinya sebenarnya dia punya potensi. Ya, ya, ya. Apalagi nanti kan mereka bakalan kuliah nih. Ya, betul. Ya. Dari sekarang, dari sejak dini mereka harus mengarahkan dirinya dengan banyak juga berkomunikasi dengan orang tua, juga Betul. dengan guru. Dengan guru ya. Jadi nanti jangan salah pilih jurusan. Betul sekali. Jadi Betul, betul-betul ya. memilih jurusan itu yang sesuai dengan potensinya, Betul. bakatnya, passionnya. Jadi saya mau menambahkan ini mungkin rangkuman. Jadi dari selain dari passionnya, tadi saya menambahkan kerja keras dari kata saya, disiplin, kontinuitas. Itu Betul. tidak bisa tertinggal. Jadi kalau Ya. disiplin kerja keras tapi sudah gitu hanya sebentar saja saya Iya, rasa juga jangan percuma. hanya senang sesaat ya. Betul. Habis itu ditinggalkan, nggak serius lagi, itu nggak akan jadi kalau Betul. seperti itu ya. Ya. Kalau misalnya ada siswa kita mau jadi atlet, jadilah atlet yang sampai profesional di internasional. Betul. Tapi jangan lupa atlet juga biasanya punya penghasilan sampingan ya. Lihat pemain-pemain bola yang terkenal di dunia. Bu. Jadi model iklan, habis itu mereka punya produk sendiri. Itu Betul. dia Produk ujung baju, ekonomi produk kreatif itu apa seperti namanya? itu ya. Iya, betul. Kalau mau jadi dokter, gimana nih ya? Kalau dokter bisa nggak ya mengembangkan ekonomi kreatif? Sih Iya, bisa lah ya. Bisa, Kan bisa. Bisa, Bu. dokter-dokter Contohnya itu. dokter itu Bu ya, dokter siapa itu yang Dokter Henry. Nah, dokter kecantikan. Betul. Iya, Iya, iya. Lupa Iya, namanya. alumni kita dokter Nikla. Ya ya. itu kan luar biasa. Ya dokter, tapi Segala dia juga bidang. dosen Iya. ya. Tapi dia juga hobi nyanyi. Dulu juga kan anggota grup Iya. penyanyi terkenal di Indonesia. Banyak sekarang dokter-dokter yang jadi penyanyi Iya. karena memang Iya. memiliki Nama bakat. ada Ya, di- ya, Ya, ya. tapi kalau yang sesuai profesinya biasanya mereka kan obat-obat yang ada di Indonesia itu, kalau obat yang bagus-bagus itu kan mahal sekali dan Iya. itu kebanyakan bikinan mana? Negara Bikinan luar, Jadi betul. masih Bahan bakar banyak dari kesempatan sebenarnya kalau dokter-dokter melakukan riset dan pengembangan membuat produk obat-obat yang baru yang bahan dasarnya itu Herbal mungkin ya, Bu, ya? Iya, dari asli Indonesia. Iya, gitu. betul. Sekarang yang tenar banget dulu ada Herbin kan Iya, kayaknya ya. iya. Yang itu memang biasanya herbal itu ya. Jadi Betul, itu adalah potensi di Indonesia, sumber daya alamnya itu kalau kita manfaatkan, kita lakukan riset dan pengembangan Betul. di laboratorium Laboratorium. yang betul-betul ya Iya. sesuai standar internasional. Tidak menutup kemungkinan kita jadi produsen obat herbal terkenal di dunia. Ya, Ya, karena boleh Semoga, dikatakan ya. kan sumber daya alam kita herbal kita Luar apa biasa. yang nggak ada, Bu? SDA. Iya. Ada SD, Iya. ya. ada satu hal yang sepertinya biasa-biasa aja, seperti hobi itu ya. Hobi itu biasanya dikira hanya hobi sekedar hobi. Iya. Ternyata hobi ini bisa bahkan yang bakal menjadi pekerjaannya nanti. Betul, Dari bisa. segi Oh iya, nyanyi, banyak banget, Bu. Betul. Bikin video, Menari, bisa ya. hobi. Ternyata Betul. dari hobi ini bisa menghasilkan sesuatu dan bahkan bisa menjadi profesi yang Betul. bersangkutan. Betul, betul, Bu Lisda, ya. kan fotografi Iya. gitu ya. Justru menurut saya- kayaknya hobi awalnya, Iya. tapi nanti jadi fotografer yang terkenal. Justru menurut saya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau pekerja yang terkenal di industrinya awalnya dari hobi. Berasal dari Betul. hobi. Iya, banyak. Dan Kenapa? nanti Justru bisa karena sesuai dengan passionnya passionnya dia, betul. sesuai bakat. Gimana, Bu talenta, Lili? gitu Iya, ya. saya setuju sekali karena memang kita sebagai manusia itu kan punya kelebihan masing-masing. Betul. Betul. Jadi apapun yang ada di diri kita tetap kita usahakan secara maksimal dan dengan tujuan yaitu tetap menjadikan saya sebagai manusia bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Iya. Itu mungkin Bu ya. Iya. Bermanfaat Terima ya. kasih ya ibu-ibu guru IPS SMP Negeri 2 Bandung
yang sangat saya cintai. Hari ini dengan bincang-bincang ini kita bisa mudah-mudahan menginspirasi siswa-siswa kita, menginspirasi pemirsa yang nonton tayangan ini bahwa ekonomi kreatif di Indonesia itu sebenarnya kalau ingin maju maka generasi mudanya harus punya tekad dan pilihlah sesuai dengan bakat potensi yang kalian miliki, tapi jangan lupa tetap kemampuan akademis juga harus kalian ikuti, jangan ditinggalkan. Dan jangan lupa karakter juga harus dikembangkan. Nomor 1. Nah itu ya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Dan kalau kalian misalnya punya saran, punya ide, nanti silahkan ditulis ya di komennya. Kita tutup ya ibu-ibu. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.